Hai semuanya, masih bareng gue di Swanzone. Setelah kemarin kita unboxing Tecno Pop 5 LTE, sekarang kita unboxing lagi nih smartphone terbarunya yang lebih tinggi ya seriesnya. Ini adalah Tecno Pova Neo. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih di box pembeliannya, kita udah lihat ya bagaimana selling point dari Tecno Pova Neo ini. Yang pertama nih, RAM-nya ini tuh 4GB, kemudian ROM-nya ini tuh 64GB. Terus bisa dilihat dengan jelas ini tuh ada tulisan 6000 mAh. Jadi memang selling point utamanya tuh adalah baterai 6000 mAh dan sudah punya flash charging atau flash charge di 18 watt. Kemudian untuk desainnya seperti ini ya. Bisa terlihat nih untuk desain kameranya juga ini cakep banget, ciamik, cakep banget ya ini tuh bisa dilihat ya. Dan di sini ada ya garis-garis seperti ini desainnya dengan tulisan Tecno Pova. Nah, di bagian kanannya ini ada Pova Neo-nya, kemudian di bagian kirinya juga ada Pova Neo, dan di bagian atasnya tuh ada logo Tecno Mobile-nya dengan logo Manchester City ya, karena memang ini tuh adalah, jadi si Tecno Mobile itu adalah official global partnernya Manchester City. Kemudian bagian bawahnya ini kita bisa melihat untuk warnanya. Nah, warna untuk varian yang gua punya ini adalah Obsidian Black. Oke. Kemudian untuk bagian belakangnya ini ada unique selling point-nya, 6000 mAh baterainya. Kemudian untuk ngecasnya teknologi pengisian dayanya itu 18 watt flash charge. Dan displaynya ini layarnya tuh gede banget ya ini, 6,8 inci dan sudah 120 Hz. Tapi ini bukanlah refresh rate ya. Perlu diingat, ini adalah touch sampling rate. Jadi ini tetap untuk refresh rate-nya tuh ini tetap di 60 Hz, hanya saja touch sampling rate-nya tuh di 120 Hz. Jadi harusnya sensitivitas layarnya tuh lebih sensitif, lebih responsif ya. Dan ini di bawahnya tuh ini ada berbagai macam informasi speknya mengenai HP ini. Sekarang mari kita unboxing dulu aja. Oke, sekarang mari kita unboxing. Kira-kira ada apa aja di paket pembeliannya. Oke, yang pertama kita dapat smartphone-nya ya. Nanti kita buka. Sekarang kita taruh dulu aja. Terus kita dapat apa ini? Ini ada SIM ejector-nya nih. Dengan bentuknya kayak gini ya. Beda dengan Tecno Pova 5. Bentuknya kayak gini SIM ejector-nya tuh. Teman-teman bisa lihat. Sip. Kemudian di sini ada buku panduan atau user manual guide-nya. Terus di sini juga ada kartu garansinya nih. 12 bulan plus 1 bulan. Kemudian di sini ada adapter charger. Ini itu adalah 5 volt 2,4 ampere 18 watt. Ini adalah unique selling point-nya juga ya. Dan ini masih menggunakan kabel micro USB. Ya. Ini kalau misalnya pakai Type C cakep ya. Terus kita juga dapat apa ini? Oke, sebentar. Oh, ini kita langsung dapat screen guard-nya ya. Jadi biar ya nggak kegores-gores layarnya. Cakep. Terus kita juga dapat hard case-nya. Oh, ternyata ini soft case. Sorry, ini bukan hard case, ini soft case. Polos banget. Ini nggak terlalu putih juga, agak-agak ya abu-abu gitulah ya. Tuh, ini cakep, ini soft case-nya. Kalau di Tecno Pova 5 tuh ini hard case ini, tapi soft case ya di Pova Neo soft case. Dan kita dapat apa ini? Ini adalah kartu garansinya nih, kartu garansi Tecno. Oke, sekarang mari kita lihat untuk smartphone-nya. Kita bisa lihat ini adalah unique selling point-nya atau kelebihannya ya. 6000 mAh baterai, 6,8 inci layarnya, 18 watt pengisian dayanya, dan sudah touch sampling rate untuk 120 Hz di layarnya. Oke, sekarang mari kita unboxing. Bagaimana bukanya ini? Kita bukanya di slide aja. Oke. Nah, sekarang mari kita nyalakan dan gua setting dulu sebentar, oke? Oke, baik, ini adalah Tecno Pova Neo ya. Dan ini tuh gue ulangi lagi ya, ini tuh harganya tuh di Rp1.799.000. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja klik linknya di kolom deskripsi. Dan pas pertama gue setup, terus gue pegang-pegang juga ya, ternyata ini tuh nggak begitu bulky. Padahal ini tuh 6000 mAh ya, tapi ini tuh menurut gue cukup oke di genggaman tangan. Jadi nggak berasa tebal gitu ya. Ini ukurannya tuh cukup tipis nih. Memang cuman layarnya tuh karena gede ya. Karena dia tuh punya layar yang gede 6,8 inci. Ya komprominya adalah walaupun gede tapi ini tuh banyak banget manfaat yang bisa kita rasakan. Misalnya untuk hiburannya lebih jelas, untuk menikmati konten lebih banyak yang bisa ditampilkan.
ini tergantung persepsi masing-masing ya, apalagi kalau misalnya digunakan untuk main game, ini tuh harusnya lebih nyaman karena layarnya lebih luas dan touch sampling rate-nya juga ini tuh 120 Hz. Oke. Nah, untuk bagian belakangnya teman-teman bisa lihat ini, kebetulan ini tangan gua tuh agak basah ya, jadi memang terlihat cepet kayak kotor gitu, padahal sebenarnya enggak nih teman-teman. Jadi ini tuh lumayan cukup ada teksturnya teman-teman tuh, cukup ada teksturnya. Jadi ada dua material gitu ya, ada dua desain gitu. Yang ini tuh agak seperti apa ini ya, kayak jeans gitu ya teman-teman, kelihatan kayak jeans gitu. Dan ini lebih ke garis-garisnya, ada tulisan Teknopova yang di emboss nih, kayak di emboss gitu teman-teman tuh. Oke. Dan ini ada sensor fingerprintnya, kemudian ini ada modul kameranya nih. Ini tuh terlihat seperti 3 buah kamera, padahal ini tuh cuma 2 kamera. Di sini ada LED flash, ini ada lambang flashnya, dan ini tuh lambang kamera doang. Di bawahnya tuh ada AI dual kamera. Oke, tuh ada AI dual kamera teman-teman. Bagian kanannya tuh ada tombol power dan tombol volume yang cukup clicky ya. Kemudian di atasnya tuh polos, dan di bagian kirinya ini tuh adalah slot SIM dan micro SD. Coba kita pastikan dulu ya nih. Kita coba ambil dulu SIM ejectornya. Kita pastikan dulu ini tuh oke, ini adalah triple slot ya. Jadi ini adalah dedicated. Jadi enaknya tuh kita bisa menggunakan 2 nano SIM sekaligus bersamaan dengan micro SD. Kalau misalnya dirasa 64 GB itu masih kurang ya teman-teman. Kemudian bagian bawahnya tuh masih ada port jack audio tentunya. Kemudian ada lubang mikrofon, kemudian ini adalah port micro USB. Sorry, belum fokus. Nah, mana fokus, woi. Nah, kemudian ini adalah lubang speaker. Sorry. Nah, ini di belakangnya tuh enaknya tuh ini sudah ada fingerprint scanner, dan pas gua coba memang ini udah cepet banget ya. Tuh udah cepet banget fingerprint scannernya. Dan untuk bagian depannya teman-teman bisa lihat ini tuh layarnya tuh 60 Hz, tapi ini sudah 120 Hz. Jadi ini udah responsif banget, dan asli ini emang enak banget sih. Tuh, walaupun ini harganya sejutaan, tapi jangan diremehkan nih layarnya ya. Ini udah enak banget tuh. Kemudian di bagian depannya tuh ini kameranya tuh di 5 megapiksel. 8 megapiksel. Ini kamera depannya di 8 megapiksel. Oke. Nah, sementara untuk face unlock-nya, sekarang mari kita coba ya. Tuh, cepet juga nih. Kelihatan sebentar. Tuh, kelihatan, langsung kebuka ya. Nih. Tuh, langsung kebuka. Cepet untuk face unlock-nya. Dan untuk speknya nih, gue mau ngasih tahu untuk speknya. Jadi, gue ulangi lagi, ini harganya di Rp1.799.000. Kemudian untuk chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G25, RAM-nya 4 GB, dan ROM-nya ini tuh 64 GB. Dan untuk OS-nya, coba kita lihat ya. Untuk OS-nya ini tuh menggunakan Android 11 nih, teman-teman bisa lihat, menggunakan Android 11, dan ini tuh menggunakan HiOS ya, HiOS versi 7.6, base-nya tuh adalah Android 11. Kemudian baterainya tuh 6000 mAh dan sudah fast charge ya, udah flash charge di 18 watt. Oke, untuk kamera belakangnya gue ulangi lagi ya, ini tuh 13 megapiksel, ini 13 megapiksel QVGA, dan ini tuh adalah, nah ini 13 megapiksel dan ini QVGA. Sementara untuk kamera depannya ini di 8 megapiksel. Oke. Nah, sekarang mari kita coba untuk kameranya ya teman-teman nih. Untuk kameranya ini tuh lebih lengkap fiturnya daripada yang unboxing kita kemarin, Tecno Pop 5 LTE. Ini lebih lengkap ya. Ada slow-mo, video, mode cantik, potret, tambahkan AR, ini AR ya, augmented reality. Kemudian ada mode panorama, dokumen, dan ada time lapse. Dan untuk videonya ini tuh di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second ya, untuk kamera depan ataupun kamera belakang. Dan untuk settingannya bisa dilihat nih teman-teman nih, kita juga bisa mengatur ini ya, tanda air atau watermark, supaya nanti ada watermarknya pas kita foto nih. Gue contohin ya, nih kita foto sekali terus, nah di sini tuh jadi ada watermarknya nih teman-teman, bisa lihat mana watermarknya nih, Teknopova gitu. Oke, berikut adalah hasil kamera dari smartphone Tecno Mobile, yaitu Tecno
Pova Neo. Ini kamera belakangnya Pova Neo ya, ini tuh di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Nah, ini kamera depannya ya, Techno Pova Neo di 1080 pixel di 30 frame per second. Kayak begini kualitasnya ya, teman-teman bisa lihat sendiri untuk suaranya ataupun untuk kualitas gambar. Oke, baik. Di harga Rp1.799.000, menurut gua smartphone ini tuh cocok buat kalian yang memang punya pekerjaannya tuh di lapangan atau memang lebih sering aktivitasnya tuh di luar ruangan ya. Misalnya mungkin ojek online ataupun kurir ya. Karena baterainya ini tuh sudah 6000 mAh dan sudah dilengkapi juga dengan flash charge 18 watt. Selain itu, smartphone ini juga cocok juga nih buat kalian yang hobi main game ya, main game karena apa? Karena layarnya tuh gede ini teman-teman, 6,8 inci dan udah cukup responsif. Jadi untuk bermain game MOBA ini sudah sangat nyaman ya. Oke, paling sementara itu saja yang bisa gua sampaikan. Untuk lebih detailnya nanti kita buatkan video reviewnya. Makanya teman-teman jangan lupa subscribe dulu channelnya Rizwan Zone ini, oke? Nah, semoga bermanfaat. Gua pamit dan ya, bye. Iya lupa, ini juga cocok nih buat dijadikan smartphone kedua, secondary phone ya. Karena baterainya gede, mantap.